Kami dari kelompok 4 ingin membuat video pembelajaran tentang permainan tradisional yaitu enggrang batok. Stay tune ya. Dahulu kala, sebelum ada gadget dan permainan modern anak-anak, di desa punya cara unik untuk bersenang-senang. Mereka tidak membutuhkan listrik, layar, atau tombol untuk bahagia. Alam menjadi taman bermain mereka. Dan imajinasi adalah permainan terbaik yang mereka miliki. Di antara banyak permainan yang lahir dari kehidupan sederhana, ada satu permainan yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu enggrang batok. Permainan ini dibuat dari batok kelapa atau tempurung kelapa yang sudah dibersihkan, dilubangi, lalu diberi tali. Dengan alat sederhana itu, anak-anak bisa berjalan di atas batok sambil menjaga keseimbangan. Enggrang batok muncul dari kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia. Saat anak-anak membantu orang tua memetik kelapa atau membersihkan halaman, mereka menemukan banyak batok kelapa tergeletak. Dari rasa ingin tahu dan kreativitas, muncullah ide cemerlang. Bagaimana kalau batok ini dijadikan alas kaki? Dari situlah, enggrang batok lahir, permainan sederhana yang melatih keseimbangan, keberanian, dan kerjasama. Dulu, anak-anak biasa bermain enggrang batok di halaman rumah atau lapangan desa. Siapa yang bisa berjalan paling cepat tanpa jatuh? Dialah pemenangnya. Namun, dalam permainan ini, kemenangan bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah semangat untuk mencoba lagi, meski jatuh, dan tawa kebersamaan yang mengiringi setiap langkah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai enggrang batok. Enggrang batok adalah salah satu permainan Indonesia yang menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa sebagai alas pijakan dan tali sebagai pegangan. Permainan ini sudah ada sejak dahulu kala dan sering dimainkan oleh anak-anak di pedesaan. Biasanya enggrang batok dibuat dari 2 batok kelapa yang dilubangi pada bagian atasnya, kemudian diikat dengan tali sepanjang sekitar 1 meter. Pemain berdiri di atas batok sambil memegang kedua ujung tali untuk menjaga keseimbangan, lalu berjalan seperti biasa di atasnya. Enggrang batok dikenal berbagai daerah dengan nama berbeda. Misalnya di Jawa disebut engpak batok, di Sumatera dikenal sebagai tempurung berjalan, dan di Kalimantan disebut engkak batok. Meskipun namanya berbeda, tapi cara bermainnya tetap sama. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat dan cara pembuatan enggrang batok. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu batok kelapa yang sudah dibelah menjadi 2 dan dihilangkan serabut kelapanya. Yang kedua adalah tali yang kuat, bisa tali nilon dan tali batang. Yang ketiga adalah kertas pasir atau kertas amplas. Alat-alatnya yaitu gunting, pisau yang tajam. Yang kedua adalah paku atau bor yang untuk melubangi batok kelapa. Dan yang ketiga adalah kertas amplas atau kertas pasir. Cara pembuatannya itu yang pertama adalah kita haluskan batok kelapa menggunakan kertas amplas agar halus dan nyaman kita pakai. Yang kedua adalah kita lubangi batok kelapa menggunakan paku atau bor agar bisa kita masukkan tali ke dalam dan kita ikat simpul. Yang ketiga adalah setelah kita masukkan tali ke dalam batok kelapa, kita ikat simpul dengan kuat agar tali tidak keluar dari batok kelapa. Yang keempat, batok kelapa siap digunakan dan bisa digunakan dengan nyaman. Terima kasih. Tahukah kamu, bermain enggrang batok bukan hanya sekadar permainan tradisional yang seru, tapi juga bisa melatih banyak keterampilan penting. Anak-anak yang bermain enggrang batok belajar menggerakkan kaki dan tangan secara seimbang, sehingga melatih keterampilan motorik kasar mereka. Selain itu, permainan ini juga membantu mengembangkan keterampilan motorik halus, seperti mengikat tali dan mengatur posisi kaki di atas batok agar tetap stabil. Setiap langkah yang diambil melatih koordinasi tubuh, karena pemain harus menjaga ritme dan keseimbangan supaya tidak terjatuh jika dimainkan secara berkelompok. Enggrang batok juga menumbuhkan kerjasama tim. Para pemain belajar saling menyemangati dan bekerja sama agar bisa mencapai garis akhir bersama. Tak hanya itu, permainan ini juga
juga mendorong kreativitas dan inovasi. Anak-anak bisa menghias atau memodifikasi bentuk enggrang sesuai keinginan mereka, membuatnya lebih menarik dan penuh warna. Jadi, dari permainan sederhana ini, banyak keterampilan yang bisa berkembang. Enggrang batok bukan hanya mainan, tapi juga sarana belajar yang menyenangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Nah guys, bagaimana cara untuk bermain enggrang batok? Kalian pasti belum tahu kan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain enggrang batok dimanapun itu. Enggrang batok ini dapat dilakukan di sekolah atau di halaman-halamannya ya kan? Di halaman rumah juga bisa, dan di halaman lainnya. Nah, cara melakukan enggrang batok ini yang pertama, pemain berdiri di batok yang telah disediakan. Yang kedua, pemain ini juga akan memegang tali supaya badannya ini seimbang, tidak jatuh. Nah, yang ketiga adalah peserta akan melangkah maju perlahan-perlahan supaya kakinya terus di atas batok. Nah, bagi kamu yang cepat untuk berjalan dengan enggrang batok itu, kamu akan menjadi pemenangnya. Sekian dari video saya, terima kasih. Nah, di balik keseruannya, ternyata enggrang batok punya filosofi yang dalam loh. Permainan ini ngajarin kita tentang keseimbangan dalam hidup. Kayak waktu main enggrang, kalau satu langkah aja goyah, bisa jatuh. Begitu juga dalam kehidupan. Kita harus bisa seimbang antara belajar, bermain, dan berbuat baik. Selain itu, enggrang batok juga melatih kemandirian dan keberanian. Waktu pertama kali main, pasti ada rasa takut jatuh. Tapi, kalau terus dicoba, lama-lama kita jadi berani dan percaya diri. Nah, ini mirip banget sama perjalanan hidup. Setiap orang pasti pernah takut gagal. Tapi yang penting, jangan nyerah buat coba lagi. Permainan ini juga punya nilai kebersamaan dan gotong royong. Biasanya dimainkan bering-bering, saling nyemangatin, bahkan kadang lomba bareng teman. Dari situ kita belajar bahwa hidup bakal lebih seru dan ringan kalau dijalani bersama-sama, bukan sendirian. Jadi guys, enggrang batok bukan cuma soal jaga keseimbangan di atas batok kelapa, tapi juga tentang bagaimana kita menyeimbangkan diri di kehidupan nyata, berani melangkah, tetap rendah hati, dan gak takut jatuh, karena setiap langkah itu punya arti. Halo semuanya, dari berbagai permainan tradisional yang ada di Indonesia, permainan enggrang batok ini adalah salah satu permainan yang berasal dari suku Batak. Permainan ini merupakan permainan yang seru dan menyenangkan, tetapi tidak hanya itu, permainan ini juga memiliki banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah melatih keseimbangan tubuh. Ketika kita bermain permainan ini, kita perlu menjaga keseimbangan tubuh kita, mengatur posisi tubuh agar tidak terjatuh ketika bermain. Terus yang kedua adalah mengasah koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan juga mata. Terus yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika kita bermain permainan ini, kita perlu yang namanya keberanian dan juga ketenangan. Terus yang keempat adalah menanamkan nilai sportivitas dan juga nilai kebersamaan. Tentunya ini bisa didapatkan ketika kita bermain bersama teman kita. Terus yang kelima adalah mengajarkan nilai kreativitas dan juga keterampilan, terutama ketika kita membuat alatnya sendiri dengan mandiri. Terus yang terakhir adalah melestarikan budaya lokal. Ya, kita sebagai orang Indonesia tentunya memiliki suku dan budayanya masing-masing. Kita perlu menjaga suku dan budaya kita tersebut yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita agar nantinya dapat tetap dilestarikan dan tetap terjaga hingga ke depannya. Baiklah, sekian dari saya mengenai paparan singkat mengenai manfaat dari permainan enggrang batok. Baiklah, terima kasih. Saya akan membawakan materi enggrang batok sebagai warisan budaya. Enggrang batok sebagai warisan budaya merupakan permainan enggrang batok termasuk dalam kategori permainan tradisional Indonesia yang mengandung nilai-nilai budaya luhur di era modern. Permainan ini mulai jarang dimainkan karena anak-anak tertarik pada permainan digital seperti Free Fire, Mobile Legends, Valorant, dan lain-lain yang tergantung dengan digital. Namun, banyak sekolah dan komunitas budaya yang kini mengadakan festival permainan tradisional untuk memperkenalkan kembali permainan seperti enggrang batok, gubak batok,
dan congklak kepada generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai dan mencintai warisan budaya bangsa. Enggrang batok, permainan sederhana dari masa lalu yang penuh makna dan keceriaan. Dulu, anak-anak sering memainkannya di halaman rumah, sambil tertawa dan berlomba menjaga keseimbangan di atas batok kelapa. Namun, seiring waktu, permainan ini mulai jarang terlihat. Banyak anak yang lebih memilih bermain dengan gawai daripada bermain di luar rumah. Lalu, bagaimana caranya agar enggrang batok tidak hilang begitu saja? Untuk menjaga agar permainan ini tetap hidup, perlu ada usaha dari berbagai pihak. Sekolah bisa ikut melestarikan dengan menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan festival permainan tradisional agar masyarakat semakin mengenal dan mencintainya. Selain itu, masyarakat di lingkungan sekitar bisa memperkenalkan kembali permainan ini kepada anak-anak dengan cara sederhana. Misalnya mengajarkan cara membuat enggrang batok dari batok kelapa. Dan tentu saja, generasi muda juga punya peran penting. Mereka bisa berkreasi dengan menggabungkan unsur modern seperti membuat enggrang batok berwarna-warni atau membuat video edukatif tentang permainan ini. Dengan cara-cara seperti itu, enggrang batok akan tetap dikenal, dimainkan, dan dicintai oleh anak-anak zaman sekarang. Karena melestarikan permainan tradisional berarti menjaga jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Dalam pengembangan enggrang batok, agar permainan ini tetap menarik di zaman modern, banyak inovasi yang bisa dilakukan seperti mengisi batok kelapa dengan cat warna-warni, mengganti tali biasa dengan tali berwarna atau berbahan kain, menambahkan alat karet pada batok agar tidak licin saat digunakan, membuat persim ini sebagai alat permainan edukatif di kelas prakarya. Terima kasih. Sekian dari video pembelajaran kami. Terima kasih. Dadah. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan alat-alat dan bahan-bahan untuk Apa itu? Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan, alat-alat, dan cara pembuatan batok kelapa. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana. Halo, kami dari kelompok engkap. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran.